Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya akan bicara mengenai COVID-19, lalu hubungannya dengan Daniel Fast. Bagaimana puasa Daniel itu, ya kita tahu ya, puasa Daniel hanya makan sayur, buah-buahan bahasa Indonesianya, dan minum air putih. Dia menolak makanan raja, begitu yang sedap-sedap, yang bergula tinggi, yang berlemak, yang wah pokoknya enak banget gitu ya. Lalu hubungannya dengan pandemi yang sekarang kita sedang hadapi. Nah, kita akan lihat betapa hasilnya menggembirakan luar biasa. Jadi Alkitab mengajarkan luar biasa. Ketika kita mau berpuasa seperti yang Daniel lakukan 21 hari, saudara, dan Alkitab jelas berkata bahwa dia 10 kali lebih cerdas, lebih sehat, look healthier, tampak betul-betul lebih sehat, dan better nourished, tampak lebih bergizi, walaupun makannya direstrict ya saudara, tapi justru itu yang membuat dia menjadi berhasil. Nah, kalau kita bicara puasa Daniel ini ada 3 hal sih, bukan soal makanannya aja, tapi juga secara rohani. Secara rohani dia 3 kali sehari buka jendela, dia berdoa secara teratur. Jadi marilah kita mau lakukan juga di 21 hari puasa ini, bukan saja soal makanan atau bukan saja dibalik cuma berdoa dan berdoa, tapi dikombinasi berdoa dengan berpuasa. Lalu akibatnya kita tahu bahwa Daniel menjadi orang yang sangat dikenal. Itu sebabnya Daniel bisa sebenarnya waktu dimasukkan di gua singa, dia berkata bahwa Tuhan yang aku sembah mampu melepaskan aku dari semua ini. Tapi seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung Raja Tuanku. Jadi saudara, dalam hidup kita ini, puasa ini penting untuk melatih diri kita, untuk kita bisa tunduk terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari kita lakukan. Nah, tapi kita lebih banyak bicara saat ini adalah mengenai dampaknya terhadap kesehatan kita, terutama dalam menghadapi pandemi ini. Nah, kita lihat ya, kalau kita mau berpuasa seperti Daniel ini sebenarnya nggak terlalu menyiksa, karena setiap saat saudara mau makan, saudara bisa makan. Hanya makanannya terpilih seperti Daniel, yang makanan raja ditolak, betul ya. Makanan raja banyak daging, jadi puasa Daniel memang dia menolak daging. Lalu gula yang terlalu tinggi, pokoknya sedap-sedapan deh. Kita semua tahu makanan raja. Dan dia memilih banyak sayur, buah, air putih, semua kita tahu. Begitu ya. Nah, kita mau lihat kenapa dia bisa menjadi begitu hebat. Dia menjadi begitu 10 kali lebih cerdas. Dia menjadi lebih sehat. Dan akhirnya yang terlebih lagi, imannya betul-betul kuat ya, dia punya dampak di marketplace. Nah, kita mau lakukan ini saudara juga dengan nanti doa dan puasa ya. Lah, sekarang kita lihat gambar ini. Ini adalah makanan yang berbasis tanaman. Jadi makan sandwich, biasanya makan sandwich kita isinya adalah daging. Dagingnya juga bukan daging seger lagi, daging yang sudah diolah. Betul ya, yang garamnya tinggi, lemaknya tinggi, ya kan? Daging halus gitu, daging burger namanya begitu. Udah bukan cuma lean meat tuh, udah pasti yang buatnya tambahin lemak banyak, kalau nggak enak. Gitu ya, akibatnya kita tahu, kita makan itu terlalu banyak, kita menjadi gemuk. Ya, kita menjadi ketagihan. Ada kalau orang-orang yang udah ketagihan ini makan 1 sandwich itu aja udah nggak bisa. Orang biasa yang nggak addiction makan 1 sandwich sudah puas. Tapi orang yang addiction, yang sudah ketagihan, itu nggak cukup 1 sandwich, lagi dan lagi. Karena garam yang terlalu tinggi, karena minyak yang terlalu banyak, trans fat dalam hal ini. Jadi hari ini kita mau lepas dari ikatan, karena Tuhan gak mau kita terikat atau diperbudak oleh apapun. Orang Israel pernah seperti itu ya, ketika mereka minta-minta daging, mana dagingnya, mana dagingnya, lalu Tuhan beri mereka daging, lalu akibatnya mereka, Tuhan kasih syarat, gak boleh tidur terlalu malam, cukup sekian komer aja, tapi mereka, wah mereka rakus banget. Ya, karena memang daging bikin rakus, gula bikin rakus, garam juga, lemak juga. Saudara, akhirnya tuh Alkitab berkata, sebelum daging itu dikunyah oleh gigi mereka,
maka Allah telah membunuh mereka. Maka dinamakanlah tempat itu Kibrot Ta'awa, yang artinya disinilah tempat orang rakus dikuburkan oleh Tuhan. Jadi saudara bukan gak boleh makan daging, boleh makan daging. Hanya di 21 hari fasting ini kita restrict daging dulu ya, seperti Daniel. Karena saudara memang itu yang membuat kita nanti nggak bisa tahan untuk makan-makan yang lain. Kita kasih space untuk sesuatu yang berguna, yaitu yang dimakan oleh Daniel, sayuran, buah-buahan, air putih, dan pulse, P-U-L-S-E. Nah, itu menyangkut beans, kacang-kacangan, kacang almond, kacang merah, kacang hijau, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu semua pokoknya yang bisa tumbuh, yang betul-betul belum diolah-olah oleh manusia, yang benar-benar langsung dari ciptaan Tuhan. Kita makan. Makin mentah makin bagus. Begitu ya. Hanya ada beberapa yang memang harus matang. Nanti lihat di yang berikutnya ya, di episode berikutnya di YouTube. Saudara, saya akan sambung foods to makanan apa yang untuk dimakan, makanan apa yang dicegah, dan bagaimana memasaknya dan bentuk masakannya. Sekarang kita lihat dulu dampak yang dilakukan oleh Daniel. Saudara lihat gambar ini. Ini gambar PET scan, brain scan. Saudara, kalau normal, saudara lihat itu ada merah, ya. Saudara, makin merah, makin bersinar, itu makin baik. Artinya kita puas makan begitu. Kita nggak pengen lagi, kita stop. Kalau dia akan memberikan gambar warna merah. Sayangnya kita lihat ini, itu normal ya, bagus, merah, bersinar. Saudara lihat sayangnya ini, ketika seseorang kecanduan kokain, drugs, kita lihat sudah hilang merahnya. Untuk jadi merah lagi, dia perlu drugs ini lebih banyak, narkotik lebih banyak lagi dia minum. Atau dia suntik. Jadi berarti dia sudah kecanduan. Dan akibatnya kita tahu, saudara, ya itu narkoba. Nah, yang ngerinya ternyata pasien yang gemuk, yang gak bisa kontrol makan. Makanya hari ini kita mau belajar puasa untuk mematahkan kukuk perhambaan. Ya, kita kalau udah diperhamba oleh makanan, kita jadi gemuk. Dan Tuhan tidak suka. Tadi di Bilangan 14 sudah bilang, sebelum makanan itu dikunyah oleh gigi mereka, karena mereka udah kecanduan sekali daging, maka Allah telah membunuh mereka. Maka dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa, di situ tempat orang rakus dikuburkan Tuhan. Dan ternyata betul, waktu dia obes, makan dan makan, gambarannya saudara sama dengan orang yang kecanduan obat. Jadi sama berbahayanya ini. Dan sama merusak otaknya, dan merusak kehidupan, merusak tubuh ini. Dan telah dibuktikan, seperti tayangan saya sebelumnya, selalu disebutkan obesitas itu underlying factor, faktor yang mendasari seseorang untuk kena COVID atau tidak. Makin gemuk, makin mudah dia angka morbiditasnya tinggi, angka kesakitannya. Lalu juga setelah sakit, gampang banget dia masuk ICU, gampang banget dia meninggal. Lihat saudara tayangan saya sebelumnya, saya bahas itu banyak sekali berapa persentasenya. Itu sebabnya waktunya untuk kita menurunkan berat badan, menghilangkan lemak. Saudara, kali ini kita lihat dari sisi gambaran di otak. Sedemikian rupa sehingga gambaran di otak kita ini memberikan kembali warna merah, arti kita sudah puas, kita nggak diperbudak lagi. Kita sudah bisa makan secukupnya. Nah saudara lihat ini lagi, this is your brain on sugar. Yang bikin gemuk diantaranya sugar, selain asin dan seterusnya dan lemak. Saudara lihat sama gambarannya. Gambaran otak kita yang makan sugar terlalu banyak dengan yang narkotik. Tadi ya kokain. Sama. Jadi orang yang makan gula sama kayak makan kokain, dia akan perlu lebih manis lagi, lebih manis lagi, lebih manis lagi. Gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi sekali lagi kita perlu self control. Tahu gula ini berbahaya, yang pasti kencing manis juga kan, selain di otak bikin gambaran seperti ini. So kita kalau udah sekali kejeblok makan es krim, sekali-sekali, dan kita harus berkata tidak untuk suatu sebab. Kalau kita terus menerus kita makin sering misalnya gitu ya,
Makin banyak kita makan sampai akhirnya otak kita seperti ini ya, menjadi rusak. Nah, sekarang kita akan lihat ini ya, ini gambarnya. Jadi saudara perhatikan ini baik-baik. Jadi saudara, similar to those seen with drugs such as cocaine and heroin, which means that regular consumption of refined sugar, terus-menerus kita makan gula putih, may eventually lead to addiction. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita terikat oleh apapun. Saudara, termasuk oleh makanan. Ditambah makanan sendiri merusak tubuh kita. Lihat ini, sugar is as addictive as cocaine. Ya, yang sugar yang membuat kita gemuk. Lihat gambaran otaknya sudah berubah, sehingga saudara perlu banyak makan lagi supaya kembali dia merah, perlu diaktifasi. Nah, ini adalah brain reward center. Sebenarnya kenapa bisa dia memberikan warna merah? Kalau dia bisa menghasilkan dopamin. Dopamin itu adalah yang bisa memberikan kita rasa puas, ya, pleasure area gitu ya. Ada satu, kita nanti lihat gambar ini. Yuk kita lihat dulu ya, atau kita selesaikan ini dulu. Kalau red artinya high dopamin, kalau yellow itu medium dopamin. Ya, dopamin itu adalah sesuatu tadi sekali lagi yang membuat kita senang gitu ya. Kalau green itu adalah low dopaminnya. Jadi rupanya makan gula terus, makan terlalu banyak, saudara, garam terlalu banyak, ini dibikin tumpul sudah, saudara, sehingga tidak bisa bersinar lagi, sehingga terjadi toleransi tadinya jadi tolerance gitu ya. Jadi mesti dirangsang lebih banyak lagi supaya dia bisa kembali normal, kembali merah. Yaitu sekali lagi bicara ketagihan. Nah, lihat ini reward circuit ya, jalur reward. Jadi apa yang kita makan seringkali rewarding kita ya, betul membuat kita aduh enak banget ya ini, aduh ini gitu ya. Nah, saudara, banyak makanan yang bisa membuat kita merasa puas. Yang pasti adalah ada yang berbahaya, ada yang tidak. Betul, hari ini kita mau bicara betapa yang dilakukan Daniel juga memberikan rasa puas. Kita lihat nanti hasilnya. Ini ya statistiknya. Kita selesaikan dulu ini. Saudara lihat di otak ini ada dopamin pathway, ada serotonin pathway. Jalur dopamin, ada jalur serotonin. Jalur dopamin itu memberikan rasa nikmat, tadi saya bilang memberikan rasa bahagia dan rasa puas. Begitu jalur serotonin yang adalah terutama lebih banyak ke mood, beri rasa damai, rasa tentram, begitu. Nah, jalur dopamin ini tadi yang adalah banyak diganggu oleh obat dan oleh sugar, terutama oleh yang kita sebut makanan bliss point food. Bukan sugar aja, makanan yang terlalu asin, makanan yang terlalu manis, makanan yang berlemak. Jadi perusahaan sudah tahu, perusahaan makanan dia research satu makanan dibuat garamnya segini tingginya, pas banget untuk membuat seseorang waktu makan itu dia akan ketagihan, dia kepengen lagi, dia nggak bisa lupa, waktu ngapain pun dia kepengen itu. Dia buat garam gulanya juga sedemikian rupa sehingga lagi kerja, lagi ngapain pun, saudara lagi berdoa pun yang terbayang-bayang cuma makanan tertentu yang disebut bliss point food ini. Juga dikasih lemak sedemikian gurihnya, kita kenal dengan nama trans fat, sudah sedemikian rupa sehingga seseorang enggak seperti rokok, seperti kopi, seperti orang ngedrugs juga, nggak bisa enggak. Jadi kalau seseorang bilang aku harus makan itu, berarti orang itu sudah diikat. Kalau nggak ada makanan itu, moodnya berubah. Kalau nggak ada makanan itu dia marah-marah, atau dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa bergairah. Jadi makanan itu jadi stimulan. Itu bliss point food yang amat sangat bekerja di area dopamin pathway ini, saudara, sehingga akibatnya saudara menjadi seperti itu ya. Kalau itu terus menerus sedikit tidak apa-apa, tapi kalau terus menerus kita tahu itu berbahaya lalu kita teruskan, akhirnya menjadi tolerance tadi saya bilang. Jadi perlu makan makanan seperti itu banyak baru dia puas. Nah, ini yang jadi berbahaya.
Jadi the Bliss Point Food ini is the optimal combination of sugar, fat, and salt. Ya, oleh perusahaan udah di research nih, harus segini nih supaya customer dia ketagihan, pengen produksinya dia. Wah, rugi banget kita ya jadi diperbudak. Dan biasanya itu bukan makanan mahal, makanan murah-murah yang kita suka. Ya sudah bisa bayangin deh, yang asinnya tinggi, yang manisnya tinggi, yang lemaknya banyak. Ya, itu bukan, itu yang ditolak Daniel. Yang sedap, yang enak banget, yang akan mengaktifate reward center tadi ya, in the brain, causing us to crave more and more, yang membuat kita kepingin lagi. Jadi kita pokoknya jadi diperbudak banget seperti orang kecanduan morfin. Nah, sekarang bagaimana kita mematahkannya? Alkitab mengajarkan. Mematahkannya, Alkitab bilang puasa Daniel. Makan sayur buah, biji-bijian tadi, polong-polongan, dan air putih yang banyak. Yang dilakukan Daniel, mematahkan kuk perhambaan. Perhambaan terhadap ini ya. Bahaya sekali di pandemi ini kalau kita makan seperti ini ya, ingat-ingat. Karena ini akan memancing kita ke hipertensi, itu komorbid, kita bahas kemarin. Penyakit yang menyertai corona itu akan membuat saudara juga kencing manis, itu juga komorbid. Ingat ya, lihat tayangan saya sebelumnya, penyakit yang menyertai, penyakit yang ditemui waktu kita ketemu corona, dan ini membuat angka kesakitan dan angka kematian yang fatal sekali tinggi. Saudara, mari kita jangan diperbudak ya. Makan sayur, waktu negeri kita dikasih tanah yang luar biasa untuk menanam sayur ya. Nah, saudara lihat ini contoh lagi, vegan meal dan meat meal. Orang yang makan daging melulu ya dalam satu burger. Ya. Saudara lihat bedanya. Apa yang saudara terjadi ketika kita makan sayur banyak seperti Daniel ini? Saudara lihat, ternyata baik itu pada orang yang normal, baik itu pada orang yang gemuk, baik itu pada orang yang tadi yang diperbudak oleh obat tadi ya, oleh kokain tadi, ternyata waktu dia dikasih makan sayur terus, itu grafiknya lihat, angka kepuasannya lebih tinggi pada orang yang makan sayur daripada yang makan meat. Ya, ini betul-betul kepuasan itu, tapi ini bukan puas di lidah ya, puasan yang betul-betul yang tadi di reward center tadi ya, yang menghasilkan dopamin itu. Di situ berikan rasa puas sehingga dia akan menyala kembali berwarna merah, yang membuat dia berhenti. Jadinya nggak tergantung lagi sama makanan yang buruk itu. Jadi betul Daniel lakukan itu supaya dia betul-betul menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan 10 kali lebih cerdas. Menarik sekali. Lalu juga ini menarik sekali, ini gak perlu kita hafalin, tapi ini ada satu grafik yang menunjukkan GLP-1 itu adalah satu zat yang juga memberikan rasa puas. Itu dihasilkan oleh usus kita. Jadi waktu kita makan seperti makanan Daniel, saudara, otak kita langsung bilang, aku sudah puas. Jadi kita lepas dari perbudakan burger, ice cream, lalu donat, lalu semua yang bikin kita jadi gemuk, yang membuat kita jadi darah tinggi, jadi diabetes, serangan jantung, yang membuat si corona itu mudah sekali bereplikasi di tubuh kita. Ingat di tayangan saya sebelumnya, saudara, ketika corona masuk, saudara, dia bereplikasi atau enggak, kalau dia tergantung ada lemak atau tidak di tubuh kita, banyak atau tidak. Ketemu banyak lemak, dia akan bereplikasi, bahkan dia bikin sendiri itu lemak untuk dia hidup di paru, sehingga seseorang sesak napas. Lihat tayangan saya sebelum ini, saudara, itu sebabnya perlu stop kita makan saat ini. Makan yang tidak baik, stop. Ya, sementara saudara, memang kita vaksin, kita masih susah vaksin, sementara saudara kejadian sudah seperti pandemi seperti ini, rumah sakit penuh. Saudara, ada yang kita bisa lakukan selain saudara kita punya dapat keuntungan, dapat saudara benefit dari secara spiritual. Ya, bicara puasa itu, selain saudara tadi ya, Daniel menjadi luar biasa, duduk di kedudukan yang tinggi di pemerintahan, berarti di marketplace. Dia betul-betul menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara lihat ini juga grafik menarik sekali. High
glycemic index. Makan yang high glycemic index, misalnya gula yang terlalu tinggi, begitu ya. Artinya apa? Glycemic indexnya tinggi, mudah sekali diserap, masuk aliran darah, lalu dia tinggi, lompat, lalu dia turun cepat, saudara. Nah, itu yang berbahaya sekali. Namanya simple sugar yang ada di gula pasir dan seterusnya tadi ya, dengan berbagai produknya. Tapi kalau makanan yang low GI, glycemic index ada masalah, kita makan sayur yang banyak fiber, makan buah walaupun semangka manis, tapi saudara banyak sekali seratnya. Tidak akan seberbahaya seperti kita makan gula pasir. Lihat di grafik ini, ternyata saudara, orang yang makan gula terlalu tinggi, makanan yang terlalu manis, itu lebih cepat lapar. Jadi ini seperti siklus. Jadi dia makanya lagi karena tadi brain centernya itu udah hilang merahnya, saudara, udah mesti dikasih lebih banyak lagi, supaya merah. Akhirnya saudara dia makan akan gula, dia lapar lagi, dibikin lapar lagi terus, ya. Jadi itu perbudakan sekali. Nah, oleh karena itu sekali lagi perlu kita sekarang stop. Ikuti puasa Daniel, mematahkan kuk perhambaan. Nanti di sesi berikutnya saya akan kasih beberapa menu yang gak susah dan enak. Ya, kita menolak yang sedap-sedap, yang sebenarnya hati nurani kita tahu sih itu gak bagus. Kalau saudara udah ketagihan, hati nurani, Roh Kudus di hati nurani kita kan bicara sebenarnya. Itu gak baik, itu bikin darah kamu tinggi, itu bikin kamu kencing manis, itu bikin kamu gemuk, itu bikin kamu serangan jantung, kamu bikin uring-uringan, bikin kita bodoh, dull, gak ngerti Tuhan ngomong, bikin kita sleepy, hilang energi. Nah itu semua sebenarnya kita tahu, tapi kita sudah diperbudak. Ada jalan keluar hari ini, saudara lihat ini, makan banyak sekali sayuran, ya seperti Daniel. Jadi saudara, saya ulang sedikit, membuat sayur yang terbanyak atau makanan Daniel ini, saudara, yang dimakan oleh Daniel ini membuat saudara responsiveness of rewards circuitry di otak kita ini menjadi menurun. Ya, jadi artinya apa saudara? Bahwa kita akan lebih mudah berespons. Ya. Nah, lebih cepat puas begitu. Lalu juga meningkatkan kepuasan, greater satiety. Begitu. Lalu juga menurunkan aktivasi, jadi nggak perlu diaktifkan terus begitu ya, seperti kasih lagi gula yang lebih banyak, kasih lagi garam lebih banyak, kasih lagi lemak lebih banyak. Cukup kalau kita banyak makan buah sayur, otak kita udah langsung light up, udah langsung terang benderang, berwarna merah, ada puas deh kita gitu. Jadi kita malah sehat ya. Lalu juga yang lainnya tadi GLP-1 yang membuat kita menjadi lebih puas, lebih puas akan makanan itu meningkat. Nah, mari kita saudara belajar untuk makan yang banyak, yang berbasis plant, ini berbasis yang Daniel makan ya. Di sesi berikutnya atau di episode berikutnya saya akan bicara ini. Saya bicara di sesi berikutnya aja, apa aja makanannya ya. Foods to enjoy, foods to avoid. Ya, sekarang nggak keburu waktunya. Saya cuma mau bicarakan aja mengenai penelitian secara ilmiah luar biasa. Jadi di satu jurnal, saudara, Nutrition and Metabolism ini, saudara membuktikan 21 hari Daniel fast improves selected biomarkers of antioxidant status and oxidative stress in men and women. Jadi ternyata hebat. Metode puasa seperti yang Daniel lakukan 21 hari, makan buah, sayur, air putih dan biji-bijian polong-polongan tadi, itu membuat perubahan di biomarkers di darah kita. Yang pasti antioksidan status kita ini menjadi meningkat. Kadar antioksidan meningkat ini dibuktikan, nanti ada jumlahnya, secara objektif itu diukur. Juga menurunkan oxidative stress. Ya, saudara, sekali lagi, biang lala penyakit adalah kalau ada proses oksidasi banyak sekali tubuh kita. Stres sendiri bikin oksidasi, merokok bikin oksidasi, makan gula terlalu banyak, makan gorengan terlalu banyak, saudara, garam terlalu banyak tadi makan terus, itu terjadi reaksi oksidasi tubuh kita sehingga inflame.
tubuh kita mengalami inflamasi. Ini akar dari penyakit kanker, akar dari serangan jantung, akar dari kita terkena corona, dan seterusnya, diabetes, dan seterusnya. Jadi menarik sekali, hafalkan, saya sering ngomong kata inflamasi ini. Nah, ini dia hasilnya dibuktikan. Ternyata saudara benar-benar diukur. Ya, saya akan bacakan aja, agak sedikit susah, tapi sebenarnya saudara bisa lihat ini betapa hebatnya. Bukan saudara suruh hafalkan, cuma melihat betapa apa yang Alkitab ajarkan itu scientific. Lalu juga dari satu organisasi, tadi saya sudah sebut-sebut, satu organisasi Nutrition Fact, sampai pengen coba tuh, betul nggak sih yang dimakan Daniel itu memberikan dampak luar biasa untuk tubuh ini? Terutama kardiovaskuler, terutama penyakit metabolik, dan kali ini corona ini, ya betul. Jadi dibuat satu penelitian, judulnya Effect of a 21-Day Daniel Fast on Metabolic and Cardiovascular Disease Risk Factors in Men and Women. Ternyata saudara betul tadi, hasilnya banyak sekali biomarker yang menjadi baik ya untuk tubuh kita. Saya akan bacakan aja, saya summarize apa yang ada ya. Itu tadi gambar jurnalnya aja, saudara bisa googling sendiri, saudara, betapa banyak yang diperbaiki gitu. Nah, lihat ini, selama Daniel fasting ini, baik mau 10 hari, lebih baik lagi 21 hari, metabolic marker. Sekali lagi saudara, si corona senang sekali dengan orang yang punya penyakit metabolik ya. Anda ngerti itu ya, kegemukan, diabetes, kencing manis, darah tinggi yang selalu disebut komorbid itu. Atau jadi kita sebut itu penyakit metabolik ya. Metabolic marker kelihatan, insulin resistance jadi turun, HbA1c-nya turun, HbA1c kemarin saya sudah sebut-sebut. Kita yang berikutnya ini adalah saudara untuk tahu kita kena kencing manis atau tidak, periksa di laboratorium. Ternyata menurunkan, membuat insulin lebih sensitif untuk menurunkan gula darah kita waktu kita ikuti puasa Daniel ini. Lalu apalagi saudara, kortisol turun. Ini hormon stres. Jadi rupanya pantesan si Daniel nggak stres, mau dimasukin gua singa, mau diancam-ancam, saudara dia tidak stres. Menarik sekali karena rupanya makanan yang dia makan, yang dia pilih itu plant based, ini yang Tuhan suruh Adam dan Hawa pertama kali makan. Saudara, itu yang membuat dia mengalami perubahan seperti ini. Jadi saudara, kita juga ikuti ya, jadi termasuk kejiwaan, emosi, kortisolnya juga turun. Saudara, lalu ada lagi cardiac marker. Lihat tayangan saya sebelumnya, saya banyak bicara ini tentang HSCRP. Lihat di kolom, kalau saudara ke laboratorium, di kolom jantung ada yang namanya HSCRP, C-reactive protein. Itu adalah marker jantung yang kalau itu tinggi, membuat kita bisa kena serangan jantung 6 kali lipat. Walaupun LDL kolesterol kita terkontrol. Saudara, ini tidak bisa diturunkan dengan statin drug, tidak bisa diturunkan dengan penurun lemak, hanya bisa dengan pola hidup. Jadi luar biasa. Ini jauh-jauh lebih berbahaya kalau tinggi daripada sekedar LDL, trigliserid, dan kolesterol tinggi. Periksakan HSCRP saudara. Lalu apalagi LDL kolesterol total turun, trigliserid juga turun. Ingat, sekarang sedang diteliti, rupanya corona ini senang sekali pada lemak, terutama juga trigliserid. Saudara, sehingga saudara itu menjadi tempat dia berbiak, dan itu yang dia bikin di paru kita. Jadi cepat-cepat kita turunkan ya. Dan menarik sekali puasa Daniel ini, saudara, 21 hari kita ikuti, saudara, dengan menu-menu nanti yang di tayangan berikutnya saya berikan kepada saudara, dan resepnya membuat biomarker jantung ini turun. Lalu ini yang menarik, nih sedikit sulit tapi membuat kita kagum dengan Alkitab. Oxidative stress tadi turun. Saudara, stres yang membuat saudara terjadinya proses oksidasi di tubuh kita, sehingga terjadi inflamasi, sehingga daya tahan tubuh kita turun. Ternyata waktu kita makan seperti Daniel, kita lakukan puasa Daniel, saudara, itu menjadi turun. Akibatnya kita nggak mudah sekali kena penyakit.
infeksi atau penyakit yang lain, termasuk penyakit metabolik, penyakit kardiovaskuler, dan seterusnya. Lalu juga antioksidan ternyata meningkat. Itu bisa diperiksa dengan yang namanya TEAC ini susah ngafalinnya ya, Trolox equivalent antioksidan capacity, antioksidan capacity. Atau kita hafalin TEAC ini menjadi parameter untuk tahu para peneliti bahwa antioksidan di tubuh kita tinggi. Ini parameternya, tinggi hasilnya. Jadi nggak heran otak Daniel lebih muda. Tidak heran dia look healthier. Tidak heran dia tampak lebih sehat. Lalu ini juga menarik sekali, sekarang sedang dibicarakan banyak kemungkinannya juga untuk melawan si coronavirus, yaitu nitric oxide. Disingkat NOx, NOx ini nitric oxide. Dia punya sifat melebarkan pembuluh darah sehingga dia menurunkan hipertensi. Dia punya efek adalah juga untuk mengurangi agregasi trombosit, platelet, artinya tidak mudah menyebabkan penyumbatan sehingga seseorang kena serangan jantung atau stroke. Saudara, itu tinggi sekali nitric oxide, sampai ada yang buat sekarang inhaler untuk di-inhale. Saudara, untuk melawan si corona ini. Jadi menarik, dan dia yang paling penting di saat pandemi ini, dia meningkatkan imun sistem. Kapan dia keluar? Waktu kita makan seperti Daniel. Lalu ORAC, kita sering nama ORAC ya, Oxygen Radical Absorbance Capacity, kapasitas untuk mengabsorb saudara radikal akibat proses oksidasi. Saudara, yang jahat itu radikal bebas. Saudara tahu ya, strawberry ORAC-nya tinggi katanya. Berries, anggur apa dan sebagainya gitu, buah-buahan, sayuran. Ini ORAC-nya segini tinggi, makin ORAC-nya tinggi makin hebat gitu ya, makin antioksidannya tinggi. Nah, itu ditaruh dengan parameter dengan ukuran yang namanya ORAC ini. ORAC ya kita ngomongnya ya. Saudara, singkatannya saudara oksidatif, oxygen radical absorbance capacity, jadi kapasitas untuk menyerap proses oksidasi ini. Saudara, makin tinggi makin bagus, dan itu sangat tinggi ketika kita melakukan puasa Daniel ini. Nah, ini penelitian yang diteliti saudara secara ilmiah. Anda Google, begitu banyak sekali yang meneliti dampak positif dari puasa Daniel. Kenapa kita anak Tuhan tidak mau lakukan? Organisasi yang non-Kristen pun melihat begitu hebatnya, saudara, dampaknya buat kesehatan yang dilakukan oleh Daniel. Kenapa kita yang orang Kristen nggak mau? Dan evidence based, saudara, dibuktikan secara ilmiah adalah benar di jurnal-jurnal. Menarik sekali kita bangga, saudara, dengan Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin. Saudara, saya selesaikan ini. Nah, sekarang juga menarik nih sedikit aja. Saudara, ternyata puasa juga meningkatkan PPAR alfa agonis. Sedikit susah ya di sesi ini. Saudara, untuk membuktikan saja bahwa apa yang diajarkan Tuhan itu luar biasa ilmiah. Ada yang namanya PPAR alfa agonis, saudara, yang sekarang sedang diteliti bisa mengobati virus corona ini. Profesor Israel sedang terus meneliti ini. Kapan dia meningkat? Waktu kita puasa. Menarik sekali ya. Oke, saudara, ini ayatnya dulu saya pernah tayangkan bahwa Tuhan juga saudara menganugerahkan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi kesembuhan buat segala bangsa di Wahyu 22 ya, ayat 1 sampai ayat ke-5 ini saudara bisa baca. Di Yeskiel juga pernah berkata, biarlah daunnya menjadi obat. Saudara, kepada Adam dan Hawa Tuhan suruh pertama kali juga makan itu, makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pulse tadi, tanaman di padang, dan juga tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji, bicara buah-buahan. Saudara, menarik sekali, ini semua ternyata begitu baik buat kita. Ayo kita mau bersama-sama saudara lakukan ini. Saudara bisa mulai saudara dalam minggu ini sih, kalau saudara mau akhiri bersamaan dengan kebangkitan Kristus, kita dapat 21 hari. Sekali lagi Hippocrates berkata bahwa absennya kita dari satu jenis makanan tertentu, abstinence of food can cure many diseases. Ini Bapak ilmu kedokteran loh yang bilang. Saudara, ketika kita absen dari satu makanan, maka kita akan bisa menjadi sembuh karena satu penyakit. Itu sebabnya
pasien saya kalau sakit pasti dia nggak mau makan, betul ya? Karena puasa itu ternyata punya healing effect. Saudara, akan kita lanjutkan di episode berikutnya dalam bentuk menu-menu makanan. Terima kasih, Tuhan memberkati.